Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahril. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum organik yang berjudul alkohol. Tinjauan pustaka. Alkohol adalah salah satu golongan dalam tata nama senyawa organik yang dikarakterisasi oleh satu atau lebih gugus hidroksil atau biasa disebut OH- yang terikat pada atom karbon dari gugus alkil atau rantai hidrokarbon. Alkohol bisa dianggap sebagai derivasi atau turunan organik air H2O di mana salah satu atom hidrogen telah digantikan oleh gugus alkil yang biasanya diwakili oleh R dalam struktur organik. Misalnya dalam etanol atau etil alkohol, gugus alkilnya adalah gugus etil CH2CH3. Tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi alkohol dengan uji kelarutan dan untuk mengidentifikasi reaksi alkohol. Alat dan bahan. Alatnya terdiri dari tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas ukur 10 ml. Bahan yang terdiri adalah etanol, 2-butanol, amil alkohol, aquades, dan NaOH. Prosedur kerja. Yang pertama, uji kelarutan senyawa alkohol. Siapkan alat dan bahan, masukkan 1-2 ml aquades ke dalam tabung reaksi 1 dan 2 dan 3. Tambahkan tetes demi tetes etanol ke tabung reaksi 1, 2-butanol ke dalam tabung reaksi 2, dan amil alkohol ke dalam tabung reaksi 3. Sebelumnya, seluruh tabung ditambahkan aquades di semua tabung reaksi. Lalu, amati dan catat apa yang terjadi. Untuk uji iodoform, siapkan alat dan bahan, tambahkan tetes demi tetes etanol ke tabung reaksi 1, 2-butanol ke dalam tabung reaksi 2, dan amil alkohol ke dalam tabung reaksi 3. Tambahkan 6 ml NaOH 10%, kemudian homogenkan. Tambahkan kembali tetes demi tetes I2 dalam KI sambil dikocok sampai warna I2 tidak hilang setelah dibiarkan 2 menit. Tambahkan kembali tetes demi tetes larutan NaOH hingga warna I2 hilang. Amati dan catat warna endapan yang terbentuk. Dan ini data hasil pengamatannya. Dan ini ada salah satu foto. Pembahasan uji kelarutan senyawa alkohol. Pada percobaan ini, kelarutan menggunakan pelarutan uji kelarutan menggunakan pelarut polar yaitu aquades H2O. Adapun sampel yang diuji yaitu etanol, 2-butanol, dan amil alkohol. Untuk sampel etanol yang merupakan senyawa polar didapati campuran larutan karena aquades pelarut polar. Pada sampel kedua yaitu 2-butanol dan aquades tidak menyatu disebabkan karena butanol termasuk senyawa nonpolar dan juga memiliki densitas yang berbeda. Hal ini juga terdapat pada sampel ketiga yaitu amil alkohol yang merupakan senyawa nonpolar di mana kedua campuran tidak larut. Dan ini reaksinya. Yang pertama itu ada etanol CH3CH2OH plus H+. Jadi H+ itu adalah hidrogen ditambahkan air itu. Jadi CH3CH2OH ketika direaksi dengan H+, dia berubah menjadi CH2 sama dengan CH2 plus CH2O. Nah, yang kedua, 2-butanol CH3CHOH CH2 CH3 ditambahkan dengan H+ menjadi CH3 dalam CH3
CH3 terus 2 C sama dengan CH2 plus H2O. Amil alkohol CH3 CH2 dalam kurung 3, ini maaf kurang, harusnya ditutup kurungnya, di situnya ada 3 CH OH plus H plus. Jadi ketika direaksikan dengan H plus, dia berubah menjadi CH3 CH2 C sama dengan CH2 plus H2O. Pembahasan uji iodoform. Pada percobaan ini reagen yang digunakan adalah iodoform untuk proses reaksinya. Hasil pengamatan pada saat praktikum adalah etanol berwarna kuning, butanol berwarna larutan keruh, dan isoamil alkohol berwarna larutan kuning muda. Bentuknya dilakukan penambahan NaOH dan larut penguji iodoform menghilang pada sampel butanol. Terbentuk 2 fase dan timbulnya gelombang gas, dan pada isoamil alkohol berwarna kuning iodomnya menghilang namun terdapat 2 lapisan. Hasil tersebut dapat terjadi karena senyawa yang mengandung salah satu dari gugus CH3 dan OH CH3 akan bereaksi dengan I2 dalam NaOH sehingga memberikan endapan kuning, dan warna iodium menghilang dikarenakan telah larut dalam NaOH. Bersama reaksinya yaitu adalah RCH-OH CH3 plus 4I2 plus 6 NaOH menjadi RCONa plus 5Na 5H2O plus CH3. Nah, menurut literatur, warna kuning yang dihasilkan disebabkan oleh adanya kandungan iodin di dalamnya yang menandakan bahwa terjadi reaksi, sehingga dapat disimpulkan untuk sampel etanol dan isoamil alkohol yang positif terdapat warna kuning adalah aldehid dengan jenis alkohol primer dan sekunder, sedangkan untuk butanol negatif, keduanya melainkan termasuk alkohol tersier. Kesimpulannya, pada uji kelarutan didapatkan hasil praktikum bahwa etanol dapat larut dalam air, namun untuk 2 butanol, gliserol, dan amil alkohol tidak dapat bereaksi dengan air. Ini tidak sesuai dengan literatur dikarenakan kemungkinan terjadinya kontaminasi bahan kadaluarsa atau kesalahan peralatan yang dilakukan pada praktikum. Kelarutan senyawa alkohol dalam air ini dipengaruhi oleh gugus OH yang bersifat polar, namun sekaligus terdapat komponen hidrokarbon yang bersifat nonpolar. Semakin banyak karbon akan semakin sukar alkohol untuk larut dalam air. Yang kedua, pada uji percobaan iodoform terdapat ketidaksesuaian antara reaksi yang digunakan dengan uji yang akan dilakukan namun sesuai dengan literatur. Untuk sampel etanol dan amil alkohol diklasifikasikan sebagai alkohol tersier atau sekunder, sedangkan untuk butanol termasuk alkohol tersier. Inilah tadi penjelasan dari praktikum alkohol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.